Halo semuanya, kembali lagi dengan gua di sini, Baby Rex. Ya, kali ini seperti biasa gua akan membahas detail One Piece chapter 1097 versi resminya yang baru keluar hari Minggu kemarin. Tapi sebelumnya gua mau mohon maaf dulu ke kalian karena lumayan lama untuk up konten ini. Kenapa? Karena gua ada kendala dari device yang harus gue perbaiki dulu. Soalnya gua masih apa-apa sendiri, dan kalau ada kendala kayak gini gue benerin sendiri dan mohon dimaklumi dan mohon dimaafi. Dan juga karena versi resminya baru rilis hari Minggu kemarin, jadi gue baru bisa up konten ya di hari ini. Kenapa gue beralih ke versi resmi? Karena banyak detail yang berbeda dari versi non resmi yang gue lebih prefer ngebahas versi resminya biar kalian juga lebih jelas untuk paham dari versi resminya dibanding versi non resminya. Karena gue udah upload video full spoiler kemarin, jadi untuk kali ini gue bakal ngasih detail-detail yang ada di versi resminya dibanding pas full spoiler kemarin. Sebelum kita mulai ke kontennya, jangan lupa di like dulu ya, karena itu wajib. Subscribe juga, dan buat kalian bisa join Discord gua, link ada di deskripsi. Kita bisa mabar or ngobrol bareng soal apapun di sana. Jadi jangan lupa join Discord gue di deskripsi ya. Ya udah, daripada kelamaan basa-basi, kita langsung aja ke kontennya. Let's go. Seperti yang udah gue bahas kemarin di full spoilernya, chapter kali ini masih berjudul Genie. Ya, kalau udah berjudul tentang nama seseorang, kita pasti bakal difokusin sama cerita seseorang tersebut. Dan untuk cover story chapter kali ini adalah tema tentang Kuma dan Genie yang sedang mengambil ikan di aliran sungai. Mana pose Genie-nya bikin salfok lagi. Hehe. Chapter dimulai di Sorbet Kingdom 30 tahun yang lalu, yaitu tepatnya 8 tahun setelah insiden God Valley. Kita diperlihatkan Kuma yang berusia 17 tahun sedang menjadi pastor yang mengobati atau menyembuhkan para orang tua yang ada di kerajaan Sorbet. Dan Genie yang berusia 21 tahun dengan paras yang cantik banget, ya menurut gua hampir setara Hancock lah ya. Dia di sana sedang menegur para orang tua yang seenaknya menjadikan gereja sebagai tempat tinggal. Genie juga ternyata banyak disukai oleh para laki-laki, atau ya kita sebut aja buaya, apalagi para lelaki tua di sana, karena Genie itu mempunyai paras yang sangat cantik dan menawan. Itu wah, aduhai bacoy. Dan para orang tua di sana sedang curhat, dan mereka tuh sedang kesulitan ekonomi karena harus membayar upeti langit. Ternyata raja baru yang ada di sana, yaitu Raja Bekori atau Bekori, terkenal sebagai raja yang bengis dan tak punya rasa kasihan. Dia tetap menagih upeti langit kepada para orang tua di sana, sekalipun untuk mereka yang sedang sakit parah. Karena jika tidak, mereka akan langsung dijebloskan ke penjara oleh sang raja. Gila nggak? Parah banget kan rajanya. Dia juga ternyata adalah sosok raja yang pelit dan kikir. Bahkan dia tidak mau memberi makan kepada para tahanan yang ada di penjara. Dan dia selalu mencari muka atau menjilat pada Tenryubito brengsek itu agar dianggap sebagai pimpinan yang nurut akan pemerintah dunia. Ih, gua mah jijik banget bacanya. Tapi Kuma yang berbaik hati itu tetap sukarela dan tak masalah kepada orang tua yang sedang sakit untuk menyembuhkan mereka setiap minggu jika itu hanya penyakit ringan. Di panel berikutnya kita dilihatkan penyakit yang telah dijadikan gelembung oleh Kuma, dan Kuma mau menerima rasa sakit itu seperti yang dilakukan Zoro saat di trailer bar. Karena jika tidak diterima atau dibiarkan begitu saja, maka rasa sakit itu akan kembali kepada orang yang telah disembuhkan oleh Kuma. Makanya Kuma mau menerima semua itu. Genie yang melihat Kuma seperti itu, dia menangis tak tega kepada Kuma yang harus berkorban
tiap minggu melakukan itu untuk menyembuhkan para orang tua yang sakit. Tapi Kuma yang berhati baik nan lembut ini pun tetap senang melakukannya selama mereka semua bahagia. Kuma nih hatinya terbuat dari apa sih? Baik banget. Dan Kuma meminta maaf kepada Jinny karena telah membuatnya cemas, dan dia akan berlatih lagi agar lebih kuat untuk menahannya agar Jinny tidak cemas. Jinny pun senang juga mendengarnya karena ya di sisi lain Jinny mendapat makanan juga. Haha. Timeline pun beralih menjadi 25 tahun yang lalu. Kuma saat itu sudah berusia 22 tahun dan Jinny berusia 26 tahun. Ya karena mereka beda 4 tahun. Di sana kita dilihatkan Jinny yang sedang mengajak Kuma untuk menikah, namun langsung ditolak oleh Kuma karena kejadian yang menimpa keluarga Kuma yang ras bukaner itu selalu teringat dan terbayang. Maka dari itu Kuma tidak mau menikah dengan Jinny karena tidak mau membuat Jinny menderita karena ras bukaner itu selalu diincar dan ingin terus dijadikan budak dan dibunuh. Makanya dia tidak tega untuk membuat Jinny menderita. Kuma pun mengalihkan topik kepada berita yang sedang dia baca, yaitu tentang pasukan kemerdekaan, dan pasukan kemerdekaan itu dipimpin oleh Dragon. Ya, sebelumnya pasukan revolusi itu dulu namanya adalah pasukan kemerdekaan. Kuma pun menganggap Dragon itu keren karena telah menjadi pahlawan untuk banyak orang. Kuma mengungkapkan suatu hari nanti dia juga ingin mengarungi lautan dan menolong orang di lautan atau orang banyak. Tiba-tiba ada 2 orang yang mengetuk pintu dan memberikan ikan kepada mereka. Ternyata mau caper, ingin bertemu Jinny dan suka sama Jinny. Ya itulah orang namanya caper ya kan. Hehe. Timeline pun berganti kembali menjadi 22 tahun yang lalu, yang Kuma sudah berusia 25 tahun. Dia sedang memberontak kepada pasukan kerajaan yang telah menculik para orang tua yang mungkin ya karena tidak membayar upeti, dan mereka itu berniat untuk menjadikan para orang tua itu sebagai budak di sana. Kuma yang mendengar itu pun langsung marah dan langsung menyerang mereka dengan Ursus Shock. Itu jurus yang hampir memusnahkan SHP kru di Trailer Park. Ternyata mereka telah membuat undang-undang baru dan Raja Brengsek itu telah membagi 2 kerajaan sorbet, yaitu bagian utara dan bagian selatan. Bagian utara itu untuk orang-orang kaya dan orang-orang kerajaan, sedangkan bagian selatan itu untuk orang tua dan orang yang sakit yang hanya bisa membayar sedikit untuk upeti langit. Dan raja itu berencana untuk menyingkirkan mereka semua yang ada di bagian selatan agar kerajaan lebih makmur katanya. Tapi ya gue kurang suka lah sama rencana ini. Intinya rencana ini idiot lah dari Raja Brengsek itu. Kuma akhirnya dimasukkan ke penjara karena dianggap pemberontak kerajaan. Dan di penjara juga ternyata ada Jinny beserta 2 orang sebelumnya yang memberikan ikan. Mereka juga dimasukkan karena memberontak, tapi memberontaknya karena ingin membebaskan Kuma dari penjara. Mereka pun yang telah melihat peraturan undang-undang diskriminasi dari kerajaan tersebut bersiap untuk memberontak, dan sekaligus mereka bersiap untuk melawan pemerintah dunia. Namun secara mengejutkan, Dragon dan Ivankov itu datang ke kerajaan sorbet untuk menggulingkan sang raja dan menyelamatkan kerajaan sorbet beserta Jinny dan Kuma. Dan Jinny dan Kuma pun akhirnya ikut bergabung dengan para petinggi lainnya, dengan Dragon dan Ivankov. Berkat kejadian itu, kerajaan sorbet tidak lagi menjadi negeri yang penuh diskriminasi setelah insiden Ohara, dan
memasuki era bajak laut. Pasukan kemerdekaan yang telah memancing amarah dari pemerintah dunia karena memicu unjuk rasa dari berbagai negara, mereka pun memutuskan untuk angkat senjata dan bertempur. Akhirnya mereka merubah namanya dari pasukan kemerdekaan menjadi pasukan revolusi yang mengguncang dunia. Di panel berikutnya kita diperlihatkan ternyata Dragon itu masih kekurangan dana. Mereka itu saat ini bertindak sebagai tentara bayaran untuk menggulingkan beberapa negara, dan mereka juga harus melatih pasukan baru agar bisa menjadi kuat dan menjadi pasukan yang besar untuk disebarkan ke seluruh dunia. Kuma pun yang bingung tiba-tiba bertanya kepada Dragon dari mana dia bisa belajar cara untuk menggunakan senjata. Dragon pun menjawab dia pernah bergabung dengan angkatan laut, tapi dia keluar karena menurut dia di angkatan laut itu tidak ada keadilan sama sekali di dalamnya. Makanya dia keluar, dan Kuma yang mendengar itu pun langsung memutuskan untuk menemani perjuangan Dragon. Dan Dragon memastikan bahwa keputusan Kuma itu tidaklah salah. Namun sementara itu Kuma pulang dulu ke kerajaan Sorbet dan disambut oleh warganya. Dia pulang cuma sementara. 8 tahun pun berlalu, di mana 14 tahun yang lalu di sebuah kerajaan kita melihat Genie yang sudah menjadi komandan pasukan timur. Dia sedang gembira karena tidak sabar bahwa besok dia akan bergabung dengan pasukan Kuma. Namun tiba-tiba ada seseorang yang datang, entah siapa, dan panel pun langsung berganti ke Baltigo. Chapter pun langsung diakhiri dengan wajah Dragon yang terlihat kesal dan menerima laporan Genie telah diculik dan ada musuh yang datang. Yap, sekian untuk chapter kali ini. Ini chapter yang bagus dan banyak info, apalagi soal Dragon yang makin bikin penasaran dan makin bisa kita ulik Dragon dari chapter kali ini. Tapi ada yang unik nih di chapter kali ini itu karena ada perbedaan di akhir chapter antara versi resminya dan non resminya, yaitu translatannya, di mana di versi non resminya itu bilang ada musuh tak terduga. Namun versi resminya cuma bilang ada musuh yang datang. Ini perbedaan translate yang bikin vibes-nya tuh jadi beda. Tapi gimana? Menurut kalian tuh lebih suka yang versi resmi atau yang non resminya? Komen di bawah ya. Haha. Yap, segitu aja dulu dari gua. Sebelum gua akhiri, gue cuma mau bilang jangan lupa join Discord gua di deskripsi. Dan kalau gue live stream ramein, kita bisa bahas apa aja di sana ya. Sekian dari gue, see you, bye bye.